Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Paham, saya pesen 3 porsi ya, tapi ini saya tinggal dulu, tak tinggal jemput anak sekolah dulu Pak. Ucap seorang pelanggan pada Pak Hamid si penjual bakso. Iya mas, gak apa-apa. Ini saus sama sambelnya dipisah nggak? Iya Pak, boleh. Ya udah ya Pak, saya pergi dulu. Nanti saya bayarnya sekalian pas sambil aja ya. Pak Hamid pun mengangguk menjawab ucapan pelanggan tersebut yang kemudian pergi begitu saja. Selanjutnya Pak Hamid melayani beberapa pembeli yang lain usai membungkuskan milik pelanggan yang tadi. Bu Anis, istrinya Pak Hamid, lagi ada di belakang dan sedang menyuci mangkok yang kotor. Pak Hamid dagang bakso sudah sejak lama sekali, namun baru 2 tahun ini kiosnya itu makin laris dan juga berkembang pesat. Bahkan tanpa buka cabang pun, Pak Hamid bisa meraup keuntungan lebih banyak dan dia pun cuan banyak. Bu Anis juga ikut membantu suaminya dagang karena nantinya setiap minggunya Bu Anis juga bisa foya-foya dengan hasil yang diraihnya itu. Mereka juga memiliki 2 orang anak. Hilmi sudah kelas 2 SMA dan Aden baru kelas 1 SMP. Terkadang kedua anaknya juga ikut bantu di kios orang tuanya, namun tak sering karena hanya kadang-kadang saja. Singkat waktu, beberapa saat setelahnya, pelanggan yang tadi pesan 3 porsi bakso pun datang kembali. Dia menyerahkan uang lembaran dan menerima pesanan kemudian lanjut pulang. Dan setelahnya tiba-tiba Bu Anis pun menghampiri Pak Hamid. Pak, mumpung belum sore banget, Bapak sana pergi ke pasar dulu, giling daging buat bakso besok. Iya Bu, kalau gitu Bapak pergi ke pasar dulu ya sekarang. Ibu tolong jagain warungnya. Iya Pak. Akhirnya kios pun diserahkan sementara kepada Bu Anis. Dan kebetulan kala itu Hilmi baru datang. Dia pun akhirnya sekalian bantuin Bu Anis karena kiosnya masih lumayan ramai. Namun sebelum Pak Hamid beranjak pergi, tiba-tiba Bu Anis berlari menghampirinya, kemudian berbisik pada Pak Hamid. Pak, jangan lupa beli itunya ya sekalian, ucapnya berbisik lirih. Pak Hamid pun hanya mengangguk paham dan setelahnya dia pun beranjak pergi. Singkatnya setibanya di pasar, Pak Hamid langsung berkunjung ke lapak daging sapi langganannya dan dia pun beli banyak di situ. Dan setelahnya dia lanjut ke tempat penggilingan dan sembari menunggu penggilingan selesai, Pak Hamid pun pergi sebentar. Pak, ini daging saya digiling seperti biasa ya. Ini saya tak tinggal dulu ya, mau beli yang lainnya dulu, ucap Pak Hamid menitipkan dagingnya. Iya Pak, siap. Ternyata kala itu dia menuju ke tempat nenek-nenek penjual berbagai macam kembang-kembangan. Pak Hamid pun membeli lumayan banyak kembang-kembangan kala itu, bahkan juga beberapa dupa yang dijual oleh nenek tersebut. Dan setiap kali Pak Hamid ditanya oleh nenek itu, dia hanya bilang mau buat nabur kuburan. Nek, saya beli kembangnya seperti biasa ya, sama dupanya sekalian Nek. Memangnya buat apa? Nenek kok sering banget lihat kamu beli kembang di sini. Iya ini Nek, buat nabur kuburan Nek. Dan setelah kembang-kembang itu dibungkus dengan kresek berwarna hitam, Pak Hamid pun kembali lagi ke tempat penggilingan. Singkatnya usai selesai membayar, Pak Hamid kemudian kembali ke kiosnya membawa belanjanya itu. Dan setibanya di kios, Pak Hamid mendapati Bu Anis dan Hilmi yang lagi bebenah. Ternyata dagangan mereka ludes cepat dan sebelum maghrib mereka pun akhirnya bisa pulang ke rumah. Loh, semuanya udah habis Bu? Tanya Pak Hamid. Iya Pak, ini mau pulang. Oh ya udah, sini Bapak bantuin benah-benah. Setelah semuanya dibereskan, mereka semua pun kemudian segera beranjak pulang ke rumah. Jarak rumah ke kios tidak terlalu jauh, hanya perlu menempuh beberapa menit saja untuk tiba di rumah. Setibanya di rumah, mereka mendapati Aden yang sedang nonton TV sendirian. Hilmi pun memintanya untuk membantu memasukkan barang-barang ke dapur. Setelahnya mereka pun rehat sebentar dan lanjut mandi bergantian.
Saat itu Pak Hamid yang menunggu giliran mandi. Dia dudukkan terlebih dahulu di depan teras rumah sambil meminum kopi yang tadi dibuatkan oleh istrinya. Dia dudukkan, padahal azan maghrib sore menjelang malam itu sudah mulai terdengar. Namun memang dia dan keluarga itu tidak pernah melaksanakan ibadah sama sekali. Jadi mereka tidak menghiraukan suara panggilan azan itu. Karena yang ada di pikiran mereka kesenangan duniawi dan harta kekayaan yang sudah didapatnya. Sesaat kemudian, setelah semua sudah mandi, giliranlah Pak Hamid yang beranjak untuk mandi dan kebetulan kopinya itu sudah habis diminumnya. Dan malam harinya, karena Bu Anis ini tidak masak, Pak Hamid mengajak keluarganya untuk makan di luar. Akhirnya mereka pun pergi dengan menggunakan mobil Pajero milik Pak Hamid. Jalanan terlihat padat ramai dengan beberapa kendaraan yang lewat lalu lalang. Karena kebetulan malam itu adalah malam minggu, pasti banyak ramai orang yang berpergian. Kala itu, Hilmi dan Aden katanya mau sate. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menuju ke warung penjual sate yang ada di dekat taman. Dan mereka nantinya akan makan lesehan di sana. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di taman dan segera mereka memesan 4 porsi sate. Karena mereka semua memang lagi lapar banget. Singkatnya usai makan telah selesai, mereka pun memutuskan kembali lagi ke rumah. Namun sebelumnya Hilmi ini minta mampir dulu ke minimarket. Katanya dia pengen beli es krim. Dan setelah pulang dari minimarket, ketika di perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba di dalam mobil mereka tercium bau busuk yang sangat menyengat sekali. "Loh Pak, ini bau apa Pak?" tanya Bu Anis. Lalu Pak Hamid pun langsung mengendus-ngendus bau yang diucapkan oleh Bu Anis. Dan ternyata Pak Hamid juga mencium bau busuk itu. Begitu juga dengan Hilmi dan Aden yang juga mencium bau tersebut. Sesaat kemudian mereka pun merinding karena tiba-tiba saja di dalam mobilnya samar-samar terdengar ada suara wanita yang sedang menangis. Padahal di dalam itu hanya ada mereka berempat saja. Tapi kenapa ada suara lain? Sontak mereka pun langsung saling berpandang-pandangan satu sama lain dan juga merinding semua. Namun sesaat kemudian, suara itu pun akhirnya menghilang, sudah tidak terdengar lagi. Dan mereka pun kemudian tidak terlalu memikirkannya lagi dan melanjutkan fokus untuk sampai ke rumah. Akan tetapi ketika baru saja tenang beberapa saat, Pak Hamid dan Bu Anis malah dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas cepat di hadapan kaca mobilnya. Namun untungnya Pak Hamid saat itu masih bisa fokus mengemudikan mobilnya, meskipun tadi sempat oleng sebentar. Singkatnya setibanya di rumah, Hilmi dan Aden kemudian melanjutkan ke kamar. Namun sebelumnya Aden berucap kepada ayahnya, pasalnya memang ia dimintai sesuatu oleh Pak Hamid. "Oh iya Pak, itu plastik kresek hitamnya sudah ada di atas lemari dapur Pak," ucap Aden. Setelahnya Pak Hamid dan Bu Anis pun mengolah bahan baksonya itu. Dan ternyata usaha yang mereka jalani itu bukanlah sukses murni karena kerja keras. Melainkan ternyata keluarga Pak Hamid ini bekerja sama menjalani sebuah pesugihan dan penglarisan. Dan tumbal dari lelakunya tersebut adalah setiap beberapa kali ada korban kecelakaan di depan kiosnya Pak Hamid selama 4 bulan sekali. Sementara penglarisan, Pak Hamid ini mencampurkan sesuatu ke dalam adonan baksonya itu. Usai memasukkan gilingan daging ke wadah, Pak Hamid kemudian mengambil kresek hitam yang dimaksud oleh Aden. Dan saat dibuka, ternyata isi dalam plastik kresek hitam itu adalah gerombolan lalat yang sudah pada mati. Kemudian Pak Hamid menyuruh Bu Anis untuk memblender lalat tangkapan Aden itu. "Bu, ini tolong lalatnya di blender ya, biar halus." Kemudian setelah di blender dengan halus, remukan lalat-lalat yang pada mati itu pun dicampurkan jadi satu dengan daging gilingan sapi tadi. Dan Pak Hamid menambahkan bubuk dari dukun yang dulu didatanginya. Bubuk tersebut berguna agar tidak ada bekas bau lalat di daging baksonya tersebut. Dan setelah usai meracik daging olahannya itu, Pak Hamid menyimpannya dulu dan baru akan memasaknya besok pagi. Dan Bu Anis kala itu disuruh untuk tidur duluan. "Udah Bu, Ibu sana tidur duluan aja. Masaknya besok aja. Ini tas selesain Bapak aja dulu." "Ya udah Pak, kalau gitu Ibu tidur duluan ya." Pak Hamid pun menganggukkan kepalanya.
Sedangkan di tempat lain, yakni di kamarnya si Aden, dia kala itu tidak bisa tidur. Entah kenapa dia merasakan panas sekali hawa di kamarnya itu. Dan saat itu akhirnya dia memilih mainan HP-nya. Kala itu tiba-tiba saja Aden dikejutkan dengan suara ketukan jendela kamarnya. Sontak Aden pun langsung menoleh ke arah jendela. Karena penasaran dia pun mencoba bangkit dan menghampiri jendelanya. Saat jendelanya dibuka, Aden terkejut ketika melihat ada sosok kuntilanak yang sangat mengerikan sekali. Kedua mata sosok tersebut melotot ke arahnya dengan rambut yang panjang serta baju lusuh yang acak-acakan. Bahkan kuntilanak itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Aden pun dibuat ketakutan melihat itu hingga pada akhirnya tubuhnya yang kaku dan dia tidak kuat lagi. Dirinya pun jatuh pingsan dan orang tuanya tidak tahu kalau dirinya itu pingsan. Begitu juga yang terjadi dengan si Hilmi yang saat itu dia masih sibuk main game di dalam kamarnya sendiri. Saat itu Hilmi melihat ada bayangan putih yang melintas bersamaan dengan angin kencang yang masuk ke dalam kamarnya yang tiba-tiba saja. Hilmi pun sontak terperanjat sehingga dia jadi menghentikan main gamenya itu. Dia pun yang merinding akhirnya memilih agar bisa cepat tertidur. Namun saat Hilmi baru menenggelamkan tubuhnya di balik selimut, betapa terkejutnya ia ketika tiba-tiba saja selimutnya itu seperti ada yang menarik dari bawah. Hilmi pun langsung tambah gemetaran dan jantungnya berdegup kencang sekali. Hingga sesaat kemudian dia dikejutkan dengan sebuah tangan berwarna putih pucat menarik selimutnya. Dia pun benar-benar ketakutan dan tidak bisa mengatur napasnya dengan tenang. Hingga akhirnya Hilmi pun ikut pingsan malam itu juga di tempat tidurnya. Memang setelah Pak Hamid melakukan pesugihan dan pengelarisan di rumahnya, keluarganya itu selalu mendapatkan gangguan dan teror. Namun mereka meskipun sudah diganggu berkali-kali, mereka seakan lupa dengan semua teror-teror itu usai mendapatkan uang yang begitu banyak dari hasil dagangnya. Sementara kala itu, Pak Hamid beranjak ke ruangan tempat ritual. Dia menyalakan kemenyan dan membacakan beberapa amalan serta mantra sebentar. Saat itu Pak Hamid yang sedang melakukan ritual, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan dia pun langsung merinding. Namun karena sudah terbiasa, Pak Hamid pun mencoba melawan rasa takutnya itu. Bau khas dari kemenyan yang dibakar tercium menyeruak ke dalam hidung. Bahkan Pak Hamid juga melihat ada bayangan hitam serta asap yang datang ke dalam ruangan tersebut. Setelahnya Pak Hamid juga mencium bau yang sangat busuk. Anehnya sebuah asap itu hanya mengelilingi Pak Hamid dan tiba-tiba berubah wujudnya menjadi seekor lalat-lalat yang sangat banyak sekali. Singkatnya usai menjalani ritual rutinnya itu, Pak Hamid memilih nonton siaran bola di TV karena dia belum ngantuk juga meskipun badan sudah pegel-pegel. Dan hembusan angin yang masuk ke dalam rumahnya itu membuat suasana semakin dingin menusuk ke dalam tubuh. Pak Hamid juga samar-samar melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangannya. Sontak Pak Hamid pun langsung terperanjat, tapi Pak Hamid kemudian lanjut fokus menonton bolanya. Dan setelah acara bola selesai, Pak Hamid pun mulai ngantuk dan dirinya itu sudah PW di sofa depan TV. Dan dalam lamunannya itu, Pak Hamid terbayang masa kelamnya, tepatnya 2 tahun yang lalu saat keluarganya itu masih terpuruk keadaan ekonominya. Flashback 2 tahun yang lalu. Pagi itu, Pak Hamid sibuk menyiapkan dagangan sendirian. Hilmi dan Aden merengek minta uang saku lebih dan Bu Anis pun tidak ngasih. Bu, aku minta uangnya lagi. Masa segini doang sih? Kurang, Bu. Ujar si Aden. Iya, Bu. Aku juga tambah lagi dong. Timbal si Anis. Sudah. Kalian terima aja berapa uangnya. Ibu lagi gak ada uang. Sudah sana kalian berangkat. Nanti kesiangan loh. Akhirnya Hilmi dan Aden pun berangkat sekolah dengan perasaan kecewa karena hanya mendapat uang saku cuma segitu. Setelah keberangkatan mereka, Bu Anis pun malah marahin Pak Hamid yang dapat uangnya cuma sedikit mulu. Itu Pak, lihat anak-anak uang sakunya kurang. Kasihan mereka Pak. Lagian Bapak dapat uangnya kok cuma sedikit mulu sih. Kebutuhan rumah juga pada habis semua Pak. Ujar Bu Anis. Ibu kira jualan itu gampang? Emangnya bisa rame terus?
Akhir-akhir ini dagangan bapak lagi nggak laku, Bu. Lagian kenapa ibu nggak bantu dagang juga? Biar tahu gimana susahnya dagang. Timbal Pak Hamid yang kesal dengan ucapan istrinya. Alah, bapak kok malah nyalain ibu sih? Kemudian Bu Anis pun yang menjadi kesal, dia pun mengacukan Pak Hamid dan kembali masuk ke kamarnya. Melihat tingkah istrinya itu, Pak Hamid hanya menghela napas panjang sambil mengelus dada. Memang kala itu, Pak Hamid dibuat pening dengan penghasilannya sendiri yang sedikit dan Bu Anis yang selalu muring-muring. Dia pun segera menyelesaikan persiapan untuk dagangnya. Dan ketika semuanya sudah siap semua, Pak Hamid pun memutuskan untuk berangkat dagang saja. Namun sama seperti hari-hari sebelumnya, kiosnya itu sepi pembeli. Pak Hamid sudah dagang dari dulu banget dan entah kenapa semakin kesini semakin tambah sepi banget. Pak Hamid kembali pening mengingat permintaan Bu Anis yang baru-baru ini. Pasalnya Bu Anis ini panas dengan teman-temannya yang pada pamer mobil dan juga perhiasan. Dan akhirnya Bu Anis pun menuntut kepada Pak Hamid agar juga bisa membelikan itu semua untuk dirinya. Pak Hamid pun pusing harus cari uang di mana lagi biar bisa mewujudkan keinginan istrinya itu. Katanya kalau tidak diturutin, Bu Anis akan bakalan mogok ngasih jatah ranjangnya. Pak Hamid pun kala itu hanya boleh menyentuhnya 1 bulan sekali di ranjang. Dan ketika dirinya sedang melamun di kiosnya yang sepi itu, tiba-tiba Pak Hamid kedatangan pelanggan. Dan ternyata itu adalah kawan lamanya yang bernama Dio, teman sekolah Pak Hamid dulu yang sudah gak pernah ketemu sejak 5 tahun terakhir. Kabarnya dia itu menikah dengan wanita di luar daerah dan ia pun tinggal di sana. Akhirnya mereka pun berdua bercakap-cakap lebar. Bahkan Pak Hamid terkejut ketika mendapati Pak Dio ini sudah sukses. Dia saja datang ke situ dengan menggunakan mobil. Memang Pak Dio itu dulunya memang deket banget dengan Pak Hamid. Jadi tak heran kalau mereka itu masih akrab. Wah, sekarang kamu sukses ya Dio. Sarannya dong biar cepet kaya kayak kamu. Lihat nih, warungku selalu sepi, penghasilan juga menurun. Tapi istri muring-muring terus Di. Aku pusing nih, curhat Pak Hamid. Mumpung kios waktu itu masih sepi, Pak Dio berkata kepada Pak Hamid dan menyarankan sesuatu. Kamu mau gak jalani pesugihan dan penglarisan, Mid? Hah? Pesugihan? Penglarisan? Mendengar itu, Pak Hamid pun kaget. Dia tidak menyangka Pak Dio terjun ke hal seperti itu. Jadi selama ini kamu lakuin pesugihan? Tanya Pak Hamid. Ya mau bagaimana lagi, Mid? Sekarang apa-apa serba mahal. Istri selalu marah-marah. Dulu waktu itu aku cuma nganggur dan terpaksa aku melakukan pesugihan ini, Mid. Tapi Di, aku takut nanti kan pasti minta tumbal kan? Kata siapa pakai tumbal? Aku aja udah bertahun-tahun melakukan pesugihan aman-aman aja tuh. Malah hidup enak punya banyak uang. Apapun yang aku mau bisa ku dapatkan dengan mudah, Mid. Dan aku yakin kalau kamu mau melakukan itu, pasti kau akan punya banyak uang dan kau juga akan sukses, Mid. Rayu Pak Dio yang seakan ingin Pak Hamid ini untuk ikut jalannya. Pak Hamid pun kemudian menimang-nimang sejenak. Ini adalah kesempatan satu kali baginya. Karena Pak Dio setelah ini akan pergi kembali ke kota. Dan entah kembali laginya ke sini kapan, karena memang dia sudah menetap di sana. Akhirnya Pak Hamid pun setuju dan mau mencoba penawaran Pak Dio. Ya sudah deh, aku akan coba melakukan pesugihan itu. Siapa tahu nanti bisa berhasil. Nah gitu dong, Mid. Nanti biar sukses bareng kita. Tapi alamatnya di mana, Di? Ini alamatnya, Mid. Simpan ya. Tapi maaf sebelumnya, aku gak bisa nganterin kamu. Aku cuma bisa kasih alamatnya saja. Nanti kamu datang sendiri saja ke sananya ya. Iya Di, tenang aja. Makasih banyak ya. Nanti aku akan coba ke sana sendiri. Akhirnya setelah memberikan alamat dukun itu, Pak Hamid pun sebagai gantinya dia menggratiskan bakso yang dipesan Pak Dio. Ini baksonya gak usah dibayar, Di. Anggap aja tanda terima kasihku padamu karena kamu sudah memberikan alamat dukun itu. Wah beneran, Mid. Makasih banget atuh. Oh iya, Mid. Aku minta nomor HP-mu biar nanti gampang ngabarinya.
Ya udah Di, ini Di, silakan dicatat. Dan setelah makannya selesai, Pak Dio pun pamit sama Pak Hamid. Dan Pak Hamid juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dio atas saran sesajen tersebut yang mungkin nanti bisa bantu Pak Hamid agar cepat kaya. Ya udah Mit, aku pamit dulu ya. Baksomu itu enak banget loh, terima kasih banyak ini. Iya Di, sama-sama. Aku juga makasih banget. Nanti kapan-kapan datang lagi ke sini ya. Ajak istri sama anakmu sekalian. Siap Mit. Ya udah aku duluan ya. Setelahnya Pak Hamid pun kembali duduk dan dia membaca lagi alamat dukun tersebut. Dan ternyata Pak Hamid ini tahu daerah tersebut. Dan dia mungkin nanti akan minta izin dulu sama anak dan istrinya. Singkat waktu, malam harinya, Pak Hamid dan Bu Anis sekalian Hilmi dan Aden diajak rundingan bersama soal pesugihan yang telah ditawarkan Pak Dio. Tadi siang, Bapak di warung kedatangan teman lama. Terus Bapak ditawarin untuk melakukan pesugihan dan penglarisan. Bapak juga sudah dikasih alamatnya. Menurut kalian gimana? Lah tapi emangnya nanti bisa jamin cepet kaya Pak? Tanya Bu Anis. Iya Bu, teman Bapak itu juga sudah melakukannya. Dan sekarang dia sudah sukses banget Bu. Kemarin aja dia mampir ke warung. Dia naik mobil, mobilnya itu mahal. Mendengar penjelasan dari suaminya itu, akhirnya Bu Anis pun setuju-setuju saja dan menyuruh suaminya itu untuk mencobanya terlebih dahulu. Ya udah Pak, Ibu setuju. Nanti Bapak coba aja dulu ya. Sementara Hilmi dan Aden yang tidak tahu apapun hanya setuju saja dengan Pak Hamid. Yang penting mereka bisa dapat uang jajan lebih banyak jika nanti orang tuanya jadi sukses. Setelahnya karena hari sudah mulai larut malam, mereka semua pun segera beranjak ke dalam kamarnya masing-masing dan kemudian tidur. Esok harinya, Pak Hamid pun libur dagang sementara. Dan pagi itu dia membawa uang simpanannya. Tak lupa Pak Hamid sarapan terlebih dahulu karena akan menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Bu, hari ini Bapak nggak dagang dulu ya. Mau pergi ke alamat dukun itu. Iya Pak, hati-hati ya di jalan. Oh iya Bu, Bapak pakai uang simpanan dulu ya, gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa Pak. Yang penting nanti kita bisa dapat uang yang lebih banyak. Semoga berhasil ya Pak. Dan setelah selesai sarapan, Pak Hamid pun pamitan dan kemudian beranjak pergi dengan menggunakan motornya sendirian. Singkatnya setelah menempuh jarak yang lumayan, Pak Hamid tiba di alamat rumah dukun itu. Dia kala itu memang datang sendirian. Dia pun kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan tiba-tiba muncullah kakek-kakek tua yang bernama Mbak Gondok. Ada perlu apa kamu datang kemari? Permisi Mbah, saya ada perlu dengan yang namanya Mbak Gondok. Apa Mbak ini yang namanya Mbak Gondok? Iya betul. Kalau gitu mari silakan masuk ke dalam dulu. Kita bicarakan semuanya di dalam. Akhirnya Pak Hamid dan Mbak Gondok pun masuk ke dalam rumah. Dan setelah tiba di dalam, Pak Hamid pun mulai menjelaskan semuanya. Jadi gini Mbah, kedatangan saya ke sini berniat untuk melakukan pesugihan dan penglarisan Mbah. Emangnya selama ini kamu sudah punya usaha apa? Saya punya usaha bakso Mbah. Mendengar itu, Mbak Gondok menawarkan sesuatu, yakni 2 keinginan dari Pak Hamid akan diringkas jadi 1. Iya Mbah, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa jadi kaya raya dan sukses Mbah. Tapi sebelum itu, kamu harus membayar maharnya terlebih dahulu, sebesar 4 juta. Wah, mahal banget Mbah. Emangnya gak bisa ditawar? Tidak bisa. Kalau kamu mau, kalau kamu tidak mau ya silakan pergi saja. Akhirnya terpaksa Pak Hamid pun setuju dengan mahar yang diajukan oleh Mbak Gondok. Dan setelahnya Pak Hamid langsung mengambil uang di dalam tasnya dan langsung memberikannya kepada Mbak Gondok. Nah gini dong, setelah ini kita langsung lakukan ritualnya saja. Kemudian Mbak Gondok pun mengajak Pak Hamid untuk mengikutinya. Pak Hamid pun mengekor berjalan di belakangnya Mbak Gondok menuju ke sebuah ruangan yang ada di dalam rumah itu. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, Pak Hamid sebenarnya ragu dan takut.
Dia pun kemudian mencoba memberanikan dirinya dan menepis rasa takutnya itu. Terlihatlah penampakan di dalam ruangan itu. Sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang tertata di sana. Kemudian Mbah Gondok duduk di hadapan sesajen itu dan dia mulai membakar kemenyan. Asap pun mulai mengepul kala itu dan setelahnya Mbah Gondok berkomat kamit membacakan mantranya. Kala itu hembusan angin masuk ke dalam ruangan membuat suasana menjadi mencekam. Pak Hamid pun langsung merinding. Hingga sesaat kemudian dia melihat ada sebuah asap hitam yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Pak Hamid mencium bau busuk yang sangat menyengat dari arah asap tersebut. Hingga sesaat kemudian asap itu pun berhenti di sampingnya Mbah Gondok dan tiba-tiba mewujudkan dirinya menjadi sosok yang tinggi besar, sangat mengerikan sekali. Matanya berwarna merah menyala. Dia menatap tajam ke arah Pak Hamid. Bahkan tubuhnya itu dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat serta bau yang begitu busuk sekali. Pak Hamid yang melihat sosok itu pun tubuhnya langsung gemetaran tidak karuan. Namun setelahnya Mbah Gondok terlihat mulai berkomunikasi dengan sosok genderuwo itu. Namun Pak Hamid tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Hingga beberapa saat kemudian, setelah berkomunikasi dengan sosok tinggi besar itu, sosok itu pun menghilang dengan sendirinya dari hadapan mereka dan entah pergi kemana. Singkatnya usai ritual telah selesai, Mbah Gondok pun memberikan sebuah bubuk rahasia pada Pak Hamid. Satu kantong gede dan menyuruh Pak Hamid untuk mencampurkan bubuk itu ke dalam adonan baksonya. Terimalah ini. Ini adalah bubuk rahasia. Nanti kamu campurkan dengan adonan bakso yang akan kamu buat. Dan nanti kamu harus mencari lalat 1 kresek. Lalu blenderlah lalat itu dulu sampai halus. Kemudian dicampurkan dengan adonanmu. Dan barulah taburilah dengan bubuk ini. Dijamin daganganmu akan laris manis. Baik Mbah, saya paham. Tapi sebagai gantinya, sosok pesugihan itu akan meminta tumbalnya setiap 4 bulan sekali. Apa Mbah? Tumbal? Iya, kamu tenang aja. Karena tumbal itu bukan dari keluargamu, melainkan orang yang akan mengalami kecelakaan di depan kiosmu nanti. Dan satu lagi, kamu juga harus menjalani ritual rutin setiap malamnya dan jangan sampai kelewat. Baik Mbah, saya paham. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Sebelumnya terima kasih banyak. Mbah Gondok pun hanya menganggukkan kepala. Dan setelahnya Pak Hamid pun beranjak pulang saat itu juga. Dan tak terasa hari sudah hampir sore. Pak Hamid pun mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi karena dia berharap agar segera cepat sampai di rumah. Singkatnya setibanya di rumah, Pak Hamid pun kemudian menjelaskan cara singkat apa yang dititahkan oleh Mbah Gondok. Pak Hamid pun membagi tugas. Dia menyuruh Aden untuk mencari lalatnya, sementara Hilmi disuruh untuk membantu dagang usai pulang sekolah, dan Bu Anis disuruh nemenin dagang dan bantu bikin olahan adonan baksonya dengan resep barunya yang dicampur dengan lalat. Awalnya mereka yang mendengar penuturan Pak Hamid merasa ngeri dan jijik karena bagaimana bisa lalat kok dicampur dengan adonan bakso. Namun pada akhirnya semuanya pun setuju dengan tugasnya masing-masing dan setelahnya Pak Hamid beranjak ke kamar mandi untuk mandi karena sudah lengket karena tadi dia belum sempat untuk mandi. Dan singkat waktu, setelah melaksanakan semua yang disarankan oleh Mbah Gondok, benar saja dagangan baksonya Pak Hamid ini laris manis dan bahkan pecekan lalat yang telah di blender itu tidak tercium sama sekali. Dan hal itu pun terus berlanjut sampai seterusnya. Dan setiap 4 bulan sekali selalu ada kecelakaan di depan kiosnya Pak Hamid yang orangnya langsung meninggal di tempat. Namun warga satu pun belum mencurigai Pak Hamid sama sekali. Karena pasalnya korban kecelakaan itu sebabnya selalu bisa dijelaskan dengan logika. Misalnya pengendara yang mabuk dan ugal-ugalan kemudian jatuh di depan kiosnya Pak Hamid dan meninggal dunia. Flashback selesai, kembali ke masa sekarang. Pagi itu, Pak Hamid dibangunkan oleh Bu Anis karena ketiduran di sofa depan. Pak, bangun Pak. Pak, ayo bangun siap-siap. Iya Bu.
Setelahnya Pak Hamid pun perlahan bangun dan dia pun memilih mencuci mukanya. Setelahnya mereka lanjut beraktivitas masing-masing. Hilmi dan Aden kemudian berangkat sekolah. Sementara Pak Hamid dan Bu Anis, mereka kemudian lanjut menyiapkan bahan dagangannya. Dan usai siap semua, mereka kemudian lanjut dagang ke kios dan seperti biasa, dagangan pun laris manis. Saat itu ada beberapa orang pelanggannya yang datang ke warung dan silih berganti makan bakso di tempat. Mereka rela antri karena memang benar-benar baksonya Pak Hamid ini enak dan seger sekali. Dan siang harinya, Hilmi yang sudah pulang sekolah seperti biasanya, dia langsung bantu dagang karena Pak Hamid harus pergi ke pasar. Jadi di kios itu ada Bu Anis dan Hilmi, sementara Aden pergi mencari lalat sepulang sekolah. Siang itu semakin ramai saja pembeli di warungnya itu membuat Bu Anis dan Hilmi kewalahan melayani mereka. Namun saat mereka sedang asik menikmati makan baksonya itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara motor kecelakaan di depan kios tersebut. Bunyi suara tabrakan terdengar sangat kencang sekali. Sontak semuanya langsung menoleh ke arah jalan raya dan langsung pada menghampiri. Ternyata terjadi kecelakaan motor tunggal karena dirinya diduga mengendarai motor dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba ada kucing yang lewat begitu saja di hadapannya sehingga menyebabkan dirinya oleng dan dia yang mengerem mendadak langsung tak terkendali hingga pada akhirnya dia pun menabrak pembatas jalan. Saat itu motornya diduga ringsek parah dan korbannya diduga meninggal dunia di tempat. Segera korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat terlebih dahulu. Mereka, para pembeli, ada yang mengabadikan momen itu dan menghentikan makan baksonya. Namun setelah korban diangkut ke rumah sakit, mereka pun kembali lagi melanjutkan aktivitas makannya. Tak terasa hari pun sudah mulai sore. Bu Anis dan Hilmi pun segera berbenah untuk pulang ke rumah karena baksonya juga sudah habis ludes tak tersisa. Setelah kios ditutup, mereka pun segera pulang ke rumah dan ternyata saat itu Pak Hamid sudah pulang ke rumah terlebih dahulu. Terlihat saat itu Pak Hamid sedang duduk di depan teras rumah sambil ngopi. Bapak kok sudah sampai rumah gak ke kios lagi sih? Iya Bu, Bapak lagi capek. Lagian kan sudah ada Hilmi yang gantiin. Tapi tadi kita kewalahan Pak, banyak sekali yang beli. Tapi habis semuanya kan, sudah gak usah dimasalahkan. Malam harinya, Bu Anis yang sedang membuat adonan sendirian di dapur karena Pak Hamid sedang nonton TV. Tiba-tiba saja Bu Anis merinding karena dia merasa seperti ada yang memegangi kakinya saat itu. Namun saat Bu Anis melihat ke arah kakinya, ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun tidak terlalu menghiraukannya lagi. Akan tetapi setelahnya dia malah mendengar ada suara geraman yang terdengar jelas sekali di telinganya. Segera Bu Anis pun langsung celingukan. Pandangannya mencari sumber suara itu, tapi dia tidak menemukan apapun di situ. "Pak!" teriak Bu Anis memanggil suaminya. Segera Pak Hamid pun menghampiri ke dapur. "Ada apa sih Bu?" "Sini sih Pak, temenin Ibu. Ibu takut." "Takut kenapa sih? Bapak lagi lihat pertandingan bola itu seru." "Udah Pak, sini aja sih." "Ya udah sini, biar Bapak bantu." Tak terasa malam pun sudah mulai larut. Pak Hamid dan Bu Anis pun sudah selesai membuat adonannya. Dan saat itu Pak Hamid memilih lanjut nonton TV lagi. Sementara Bu Anis pergi ke kamar mandi karena dia mau cuci kaki dan juga cuci muka terlebih dahulu. Namun saat Bu Anis di dalam kamar mandi itu, ketika dirinya sedang buang air kecil, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara seperti orang yang sedang menyapu halaman belakang rumahnya. Akhirnya setelah selesai buang air kecil, karena penasaran, Bu Anis pun beranjak ke belakang rumah. Dan saat dirinya membuka pintu belakang rumahnya itu, dia pun terkejut ketika melihat di sana ada sosok kuntilanak dengan rambut panjang acak-acakan serta kedua matanya yang melotot tajam ke arahnya. Sontak Bu Anis pun terdiam, tubuhnya kaku tak bisa digerakin, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan kala itu juga. Sementara Pak Hamid yang khawatir karena istrinya tidak lewat-lewat padahal tadi katanya cuma mau buang air kecil sama cuci muka.
Akhirnya Pak Hamid pun menghampiri Bu Anis ke belakang karena takut terjadi apa-apa. Dan benar saja, saat Pak Hamid menghampiri ke belakang, ternyata Bu Anis sudah terkapar di lantai. Saat itu pun Pak Hamid langsung teriak minta tolong kepada si Hilmi dan kemudian dibantu mengangkat ibunya. Kebetulan malam itu Hilmi yang ada di dalam kamarnya juga belum tidur. Setelah berhasil dibawa ke dalam kamar, Pak Hamid mencoba mengolesi dengan minyak angin kayu putih. Hingga akhirnya beberapa saat setelahnya Bu Anis pun tersadar dari pingsannya. Pak Hamid pun menyuruh Hilmi untuk mengambilkan air putih. Segera Hilmi pun langsung beranjak ke dapur untuk mengambilkan air putih. Namun saat dirinya itu mau balik lagi ke kamar, Hilmi mendengar ada suara tapakan kaki di belakang tubuhnya. Sontak Hilmi pun menoleh ke belakang, tapi saat dia menoleh, ternyata di sana tidak ada apapun. Dia pun merinding dan memilih lanjut berjalan ke kamar memberikan air putih untuk ibunya. Dan dengan segera Bu Anis pun menegak air putih itu perlahan dan dia pun kemudian merasa tenang. Setelahnya Bu Anis pun disuruh Pak Hamid untuk tidur saja karena dikiranya Bu Anis itu kecapean, makanya dia sampai pingsan. Singkat cerita, suatu hari Pak Hamid ini melakukan kelalaian dan membuat semuanya menjadi fatal sekali. Tepatnya pada saat malam hari, Pak Hamid yang seharusnya melakukan ritual usai mencampurkan adonan bakso lalatnya. Dia kala itu sendirian karena Bu Anis, Halim dan juga Aden sudah tidur kasih. Tapi Pak Hamid ini malah kemudian ketiduran di sofa, belum sempat melakukan ritual rutinan. Dan pagi harinya dia pun terbangun dan dia sadar kalau tadi malam dia belum melakukan ritual. Namun pikirnya kala itu, gak apa-apa, paling cuma 1 kali doang kok yang kelewat. Dirinya bahkan tidak kasih tahu pada Bu Anis soal dirinya yang lalai melakukan ritual dan malah lanjut memasak adonan baksonya. Singkatnya setelah semuanya siap dan matang, mereka pun kemudian bergegas berangkat ke kios. Dan hari itu begitu ramai pelanggannya, usai kios baru dibuka. Terlihat ada sekitar 20 orang duduk di meja, ada juga yang lesehan. Namun beberapa saat, salah satu pembeli yang makan di tempat, dia berteriak dan memuntahkan baksonya. Disusul pembeli lain yang berlaku sama dengan pembeli yang tadi muntah itu. Pasalnya mereka itu menemukan lalat-lalat yang kelihatan masih berbekas di dalam baksonya itu. Dan tak hanya satu, melainkan semuanya. Semuanya pun akhirnya memarahi Pak Hamid dan menuduh Pak Hamid kalau telah berlaku curang. Dan kericuhan pun terjadi. Apa-apaan ini? Menjijikan sekali. Kenapa banyak lalat di dalam bakso? Kalian jangan-jangan sudah menipu kami selama ini. Kalian pakai lalat untuk adonan baksonya ya? Tenang-tenang, semuanya ada apa ini? Ada apa ini, lihat. Di dalam baksonya banyak sekali lalatnya. Iya nih, kurang ajar banget. Dagang bakso pakai menipu, gak sehat. Dan jangan-jangan kalian pakai pengelarisan ya? Iya juga ya. Wah gak bener nih, kita bawa aja langsung ke kantor polisi. Kemudian setelahnya, RT setempat pun kemudian didatangkan untuk menengahi. Pak Hamid dan Bu Anis masih belum mengakui kesalahannya dan dia bahkan belum mengakui pesugihannya. Namun akhirnya mereka tetap ditangkap atas dasar kasus penipuan dagang dengan bahan yang tidak higienis dan mereka pun sementara ditahan di dalam sel. Kemudian setelah sepulang sekolah, Hilmi dan Aden dibuat terkejut kala mereka mendapat kabar kalau Pak Hamid dan juga Bu Anis ditahan di dalam sel. Bahkan kiosnya itu pun ditutup oleh pihak berwajib. Dan mendengar kabar itu, Hilmi dan Aden pun merasa sedih karena keduanya harus berada di dalam jeruji penjara. Namun kala itu, Hilmi dan Aden masih mengkip tentang rahasia keluarganya yang menjalani pesugihan. Akhirnya Hilmi dan Aden pun tinggal sementara di rumah sendirian sampai sidang pemutusan hukum selesai untuk Pak Hamid dan juga Bu Anis. Namun hal buruk malah menimpa Pak Hamid sekeluarga. Sosok pesugihan murka sama Pak Hamid karena telah melanggar perjanjian. Dan kala itu, Hilmi dan Aden lah yang akan dijadikan tumbal. Kisahnya begini, malam itu Hilmi dan Aden sedang berada di dalam rumah sendirian. Mereka berada di dalam kamarnya masing-masing.
Dan saat itu, Hilmi yang ada di dalam kamar dia pun tertidur. Namun tiba-tiba dia bermimpi buruk. Dan di dalam mimpinya itu, Hilmi berada di dalam sebuah istana. Dan di sana dia sudah melihat ada Aden yang dikurung di sana. Bahkan tubuhnya juga dirantai. Wajahnya sangat pucat dengan wajah yang sedih dan penuh dengan darah. Hilmi pun ngeri ketakutan. Namun dia sempat memanggil adiknya itu. Namun si Aden sepertinya sama sekali tidak mendengar panggilan dari kakaknya. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, Hilmi pun terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Dia pun tersadar kembali. Akhirnya setelah tenang kala itu dirinya yang khawatir dengan adiknya. Akhirnya Hilmi pun menghampiri ke dalam kamar si Aden. Dan sungguh tidak disangka, Hilmi terkejut ketika mendapati adiknya itu dengan wajah yang memucat. Hilmi pun takut karena saat itu ada sosok genderuwo yang sedang mencekik leher adiknya itu. Aden terlihat memberontak, namun karena sesak napas, akhirnya Aden pun tewas di tangan sosok genderuwo yang mencekik dirinya itu. Dengan kedua mata yang melotot tajam dan lidahnya yang menjulur ke depan, sosok itu pun tertawa penuh kemenangan. Saat itu, Hilmi yang hendak keluar meminta bantuan, namun dirinya tercegat oleh sosok tinggi besar itu. Dan sosok itu langsung menangkap Hilmi dengan menarik tubuhnya sampai keangkat ke atas. Saat itu, Hilmi benar-benar gemetaran, namun dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Kamu akan menjadi budakku," ucap sosok itu. Kala itu Hilmi mencoba memberontak, tapi dia tetap tidak bisa. Sosok itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Dan setelahnya sosok genderuwo tersebut langsung melemparkan tubuh Hilmi ke lantai hingga akhirnya kepalanya membentur tembok sangat keras sekali. Hingga pada akhirnya kepala Hilmi pun mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Dan dia pun akhirnya tewas saat itu juga, menyusul adiknya yang sudah meninggal duluan. Keesokan paginya, ada tetangga yang datang ke rumah hendak memberikan makanan kepada Hilmi dan Aden. Akhirnya dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun dia malah dibuat terkejut ketika mendapati kedua bocah itu sudah tewas terkapar di rumahnya sendiri. Segera orang itu pun langsung teriak minta tolong kepada warga sekitar. Hingga semuanya langsung pada berdatangan dan membantu mereka untuk mengurus pemakamannya hari itu juga. Dan saat itu ada perwakilan yang memberitahu kepada Pak Hamid dan Bu Anis yang ada di penjara. "Pak Hamid, Bu Anis, saya mau mengabarkan sesuatu." "Kabar apa, Pak?" "Hilmi dan Aden telah meninggal dunia. Mereka ditemukan tewas di dalam rumah dengan darah yang bersimbah." Sontak mereka berdua yang mendengar kedua anaknya meninggal dunia langsung terkejut dan sekujur tubuhnya terasa lemah sekali. Mereka pun menangis tidak menyangka bahwa anaknya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dan mereka pun teringat mungkin saja mereka telah menjadi tumbal atas pesugihan yang telah mereka jalani. Dan kala itu si Allah yang paling tahu karena si A yang telah melanggar ritual hingga akhirnya kesialan pun mulai menimpa mereka satu persatu. Dan akhirnya mereka diizinkan untuk pulang lebih dulu untuk menghadiri pemakaman anaknya. Singkatnya, setelah 1 hari pemakaman disusullah kembali Pak Hamid dan Bu Anis. Mereka kemudian dibawa lagi ke dalam penjara dan mereka masih sedih mengingat kedua anaknya yang telah meninggal dunia. Namun hal yang sama dialami mereka berdua di balik jeruji penjara. Hingga akhirnya mereka juga mengalami teror yang sama, yakni dibunuh oleh sosok sesembahan yang mereka dulu puja-puja. Hingga akhirnya mereka pun meninggal dunia. Bahkan meninggalnya itu sangat tragis sekali. Mereka kerasukan masing-masing dan saling cekik-mencekik. Hingga pada akhirnya Pak Hamid, Bu Anis, Hilmi dan Aden semuanya telah meninggal. Kala itu ketika ada seorang kiai yang membantu proses pemakaman mereka, kiai tersebut mengatakan kalau ternyata keluarga itu telah menyimpang dan menjalani pesugihan. Para warga yang mendengar penuturan dari kiai tersebut langsung berucap istighfar semuanya. Mereka tak menyangka kalau ternyata Pak Hamid ini telah melakukan pesugihan. Pesan kali ini, carilah rezeki dengan cara yang jujur dan halal. Jangan sampai menyimpang hanya demi nafsu dengan kekayaan duniawi. Karena semua itu tidak ada berkah di dalamnya dan sangat berdosa sekali melakukan perjanjian apalagi bersekutu dengan iblis, jin dan juga sejenisnya.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.